Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 7 September 2022, berjudul Allah Merindukan Hati yang Menyesal. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Allah Merindukan Hati yang Menyesal, adalah jawaban atas pertanyaan, siapakah yang mau? Agar mau datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, alasan Allah merindukan hati yang menyesal, karena hanya oleh pengakuan dan penyesalan atas dosa-dosa oleh iman kepada Kristus, Ia bisa membela orang tersebut di hadapan Allah Bapa di surga. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka, dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, Ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci. Sambil berkata, "Aku mengenal nama-nama mereka, aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku." Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kedua, alasan Allah merindukan hati yang menyesal, karena pada hari pendamaian seperti sekarang ini, di mana Yesus sebagai imam besar di surga, pertobatan dari penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam atas dosa yang diakui oleh orang yang merendahkan diri di hadirat Tuhan yang berkenan dan diterima oleh Allah. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Dalam acara di Ka'bah duniawi, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan, agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan, sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa pencobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Roh sembrono dan menganggap enteng yang dimanjakan oleh banyak yang mengaku Kristen harus ditinggalkan. Ketiga, alasan Allah merindukan hati yang menyesal karena hari ini adalah kesempatan terakhir bagi setiap orang untuk berdoa, berpuasa, dan menyelidiki hatinya yang terdalam di hadapan hadirat Tuhan. Setiap orang diharuskan menyesali dosanya dan merendahkan diri dan jiwanya sementara upacara pendamaian itu berlangsung. Segala pekerjaan sehari-hari harus dikesampingkan, dan seluruh perhimpunan orang Israel pada hari itu merendahkan diri dengan sungguh-sungguh di hadirat Allah dengan berdoa, berpuasa, dan menyelidiki hatinya yang terdalam. Keempat, alasan Allah merindukan hati yang menyesal karena hanya orang yang berjalan dalam bayang-bayang salib Golgota tidak akan meninggikan diri dan tidak akan menyombongkan diri karena mereka telah dibebaskan dari dosa. Mereka merasa bahwa oleh karena dosa-dosa merekalah yang menyebabkan penderitaan yang menghancurkan hati anak Allah, dan pemikiran ini akan menuntun mereka kepada penyesalan yang mendalam. Mereka yang hidup paling dekat dengan Yesus melihat dengan jelas kelemahan dan keberdosaan manusia, dan harapan mereka satu-satunya hanyalah jasa-jasa juru selamat yang tersalib dan yang telah bangkit kembali itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.